Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, dalam perkembangan intelektual ulama Melayu khususnya di era abad 18 Masehi, peran dan kiprah Syekh Abdul Somad Al-Palembani tak bisa dianggap kecil. Syekh Al-Palembani demikian bisa ia disebut banyak kalangan, merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya, semisal Al-Raniri, Al-Banjari, Hamzah Pansuri, Yusuf Al-Makassari, dan masih banyak lainnya. Dalam deretan nama-nama tersebut itulah posisi Syekh Palembani menjadi amat sentral berkaitan dengan dinamika Islam. Malah sebagian sejarawan seperti Az-Zumardi Azra menilai Al-Palembani merupakan sosok yang memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan Islam di dunia Melayu. Ia bahkan juga bersaham besar bagi nama Islam di Nusantara berkaitan kiprah dan kontribusi intelektualitasnya di dunia Arab, khususnya semasa ia menimba ilmu di Mekah. Riwayat hidup Abdul Somad Al-Palembani sangat sedikit diketahui. Ia sendiri hampir tidak pernah menceritakan tentang dirinya, selain tempat dan tanggal yang dia cantumkan setiap selesai menulis sebuah kitab, seperti yang pernah ditelusuri oleh M. Khatib Huzwain dan juga Hawas Abdullah. Satu-satunya yang menginformasikan dirinya hanya Al-Tarikh Salasilah Negeri Kendal di Malaysia yang ditulis Hasan bin Tokerani Muhammad Arsyad pada 1968. Sumber ini menyebutkan Abdul Somad adalah putra Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahhab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Ada yang mengatakan Al-Mahdali, seorang ulama keturunan Arab Yaman yang diangkat menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya Radin Ranti adalah seorang wanita Palembang. Syekh Abdul Jalil adalah ulama besar Sufi yang menjadi guru agama di Palembang. Tidak dijelaskan latar belakang kedatangannya ke Palembang. Diperkirakan hanya bagian dari pengembaraannya dalam upaya menyiarkan Islam, sebagaimana banyak dilakukan oleh warga Arab lainnya pada waktu itu. Tetapi selain sumber tersebut, Az-Zumardi Azra juga mendapatkan informasi menjadi dirinya dalam kamus-kamus biografi Arab yang menunjukkan bahwa Al-Palembani mempunyai karir terhormat di Timur Tengah. Menurut Azra, informasi ini merupakan temuan penting, sebab tidak pernah ada sebelumnya riwayat-riwayat mengenai ulama Melayu Indonesia ditulis dalam kamus biografi Arab. Dalam literatur Arab, Al-Palembani dikenal dengan nama Sayyid Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Tokoh ini menurut Azra bisa dipercaya adalah Al-Palembani karena gambaran karirnya hampir seluruhnya merupakan gambaran karir Abdus Somad Al-Palembani yang diberitakan sumber-sumber lain. Sejarah yang tercatat dalam sejarah memang ada 3 versi nama yang dikaitkan dengan nama lengkap Al-Palembani. Yang pertama, seperti lansir Ensiklopedia Islam, ia bernama lengkap Abdus Somad Al-Jawi Al-Palembani. Dan versi yang kedua merujuk pada sumber-sumber Melayu sebagaimana dikutip Az-Zumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18. Ulama besar ini memiliki nama asli Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembani. Sementara versi terakhir tulis Rektor UIN Jakarta ini bahwa
Bila merujuk pada sumber-sumber Arab, maka Syekh Al-Palembani bernama lengkap Sayyid Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Dalam pengembaraan putra mahkota Kedah, Tengku Muhammad Jiwa ke Palembang, ia bertemu dengan Syekh Abdul Jalil dan berguru padanya, bahkan mengikutinya mengembara ke bagian negeri sampai ke India. Dalam sebuah perjalanan mereka, Tengku Muhammad Jiwa mendapat kabar bahwa Sultan Kedah telah mangkat. Tengku Muhammad Jiwa lalu mengajak gurunya itu, Syekh Abdul Jalil, pulang bersamanya ke negeri Kedah. Ia dinobatkan menjadi Sultan pada tahun 1112 Hijriah atau 1700 Masehi. Dan Syekh Abdul Jalil diangkat menjadi mufti Kedah dan dinikahkan dengan Wan Zainab, putri Dato Sri Maharaja Dewa Sultan Kedah. 3 tahun kemudian Syekh Abdul Jalil kembali ke Palembang karena permintaan beberapa muridnya yang rindu pada beliau. Di Palembang, beliau menikah dengan Radina Ranti dan memperoleh putra Abdus Somad. Dengan demikian diperkirakan Abdus Somad lahir tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Sumber yang menyebutkan silsilahnya sebagai keturunan Arab tidak pernah dikonfirmasikan oleh Al-Palembani sendiri. Jika keterangan sumber tersebut benar, tentu Al-Palembani akan mencantumkan nama besar Al-Mahdani pada akhir namanya. Ini dapat dilihat dari setiap tulisannya ia menyebut dirinya Syekh Abdus Somad Al-Jawi Al-Palembani. Kemungkinan dalam dirinya memang mengalir darah Arab, tetapi silsilah itu tidak begitu jelas atau ada mata rantai yang tidak tersambung menurut garis keturunan bapak, sehingga dia tidak merasa berhak menyebut dirinya keturunan Al-Mahdani dari Yaman. Dan barangkali dia lebih merasa sebagai orang Indonesia sehingga mencantumkan Al-Jawi dan Al-Palembani di ujung namanya. Al-Palembani mengawali pendidikannya di Kedah dan Patani atau Thailand Selatan. Tidak ada penjelasan kapan dia berangkat ke Makkah melanjutkan pendidikannya. Kemungkinan besar setelah ia menginjak dewasa dan mendapat pendidikan agama yang cukup di negeri Melayu itu, dan agaknya sebelum ke Mekah dia telah mempelajari kitab-kitab para sufi atau tasawuf Aceh. Karena di dalam Syarh Al-Salikin dia menyebutkan nama Samsudin Al-Samatrani dan Abdul Raub Al-Jawi Al-Fansuri atau Abdul Raub Singkal. Namun sumber lain mengatakan bahwa ia pernah bertemu dan berguru pada Samsudin Al-Samatrani dan Abdul Raub Singkal di Mekah. Di Mekah dan di Madinah, Al-Palembani banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu kepada ulama-ulama besar masa itu, serta para ulama yang berkunjung ke sana. Walaupun pendidikannya sangat tuntas mengingat ragam ulama tempatnya belajar, Al-Palembani mempunyai kecenderungan pada tasawuf. Karena itu, di samping belajar tasawuf di Masjidil Haram, ia juga mencari guru lain dan membaca kitab-kitab tasawuf yang tidak diajarkan di sana. Dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, dia belajar kitab Al-Tuhfatul Mursalah atau anugerah yang diberikan, karangan Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Madani. Ia belajar kitab Tauhid atau Suluk Syekh Mustafa Al-Bakhri dan bersama Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis dan Abdurrahman Masri Al-Batawi dari Jakarta. Mereka membentuk 4 serangkai yang sama-sama menuntut ilmu di Makkah dan belajar tarekat di Madinah. Kepada Syekh Muhammad Al-Saman, juga bersama-sama dengan Daud Al-Fatani dari Patani, Thailand Selatan.
Selama belajar pada Syekh Muhammad Al-Samman, Al-Palembani dipercaya mengajar murid-murid Al-Sammani yang asli orang Arab. Karena itu sepanjang menyangkut kepatuhannya pada tarekat, Al-Palembani banyak dipengaruhi Al-Sammani, dan dari dialah Al-Palembani mengambil tarekat Khalwatiyah dan Samaniyah. Sebaliknya, melalui Al-Fatonilah tarekat Samaniyah mendapat lahan subur dan berkembang tidak hanya di Palembang, tetapi juga di bagian lain wilayah Nusantara, bahkan di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Beberapa orang guru yang masyhur dan berandil besar dalam proses peningkatan intelektualitas dan spiritualitasnya antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Sammani, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Abdul Al-Mu'in Al-Damanhuri. Juga tercatat ulama besar Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan Atta'ilah Al-Masri. Al-Palembani memantapkan karirnya di Haramain, yaitu di Mekah dan Madinah, dan mencurahkan waktunya untuk menulis dan mengajar. Meski demikian, dia tetap menaruh perhatian yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin di negeri asalnya. Di Haramain, ia terlibat dalam komunitas Jawi yang membuatnya tetap tanggap terhadap perkembangan sosio-religius dan politik di Nusantara. Peran pentingnya tidak hanya karena keterlibatannya dalam jaringan ulama, melainkan lebih penting lagi karena tulisan-tulisannya yang tidak hanya menyebarkan ajaran-ajaran sufisme, tetapi juga menghimbau kaum muslimin melancarkan jihad melawan kolonialis Eropa. Peranan dan perhatian tersebut memantapkannya sebagai ulama asal Palembang yang paling menonjol dan paling berpengaruh melalui karya-karyanya. Al-Palembani berperan aktif dalam memecahkan dua persoalan pokok yang saat itu dihadapi bangsa dan tanah airnya, baik di Kesultanan Palembang maupun di Kepulauan Nusantara pada umumnya, yaitu menyangkut dakwah Islamiyah dan kolonialisme Barat. Mengenai dakwah Islam, ia menulis selain dua kitab, ia juga menulis Tuhfa Al-Rahibin fi Sayyan Haqqah Iman wal Mu'min wa ma yafsidu fi ridda al-murtadin, di mana ia memperingatkan pembaca agar tidak tersesat oleh berbagai paham yang menyimpang dari Islam, seperti ajaran tasawuf yang mengabaikan syariat, tradisi menyanggar atau memberi sesajen, dan paham wujudiyah mudhid yang sedang marak pada waktu itu. Dewasa menyimpulkan bahwa kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Palembang Najmuddin atau putranya Bahauddin, karena di awal kitab itu ia memang menyebutkan bahwa ia diminta seorang pembesar pada waktu itu untuk menulis kitab tersebut. Mengenai kolonialisme Barat, Al-Fatoni menulis kitab Nasiha al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'min fi Fadail Jihadi fi Sabilillah dalam bentuk berbahasa Arab untuk menggugas semangat jihad umat Islam sedunia. Tulisannya ini sangat berpengaruh pada perjuangan kaum muslimin dalam melawan penjajahan Belanda, baik di Palembang maupun di daerah-daerah lainnya. Hikayat perang Sabilnya Tengku Cikditiro dikabarkan juga mengutip kitab tersebut. Masalah jihad fisabilillah sangat banyak dibicarakan Al-Palembani pada tahun 1772 Masehi. Ia mengirim dua pucuk surat kepada Sultan Mataram Hamengkubuwono I dan Pangeran Singasari Susuhunan Prabu Jaka yang secara halus menganjurkan pemimpin-pemimpin negeri Islam itu meneruskan perjuangan para Sultan Mataram melawan Belanda. Mengenai tahun wafatnya juga tidak diketahui dengan pasti. Al-Tarikh Salasilah negeri Kendah
menyebutkan tahun 1244 Hijriah atau 1828 Masehi. Namun kebanyakan peneliti lebih cenderung menduga ia wafat tidak berapa lama setelah menyelesaikan Syair Al-Salikin, yaitu pada tahun 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. Argumen mereka, Syair Al-Salikin adalah karya terakhirnya, dan jika dia masih hidup sampai 1788 Masehi, kemungkinan dia masih tetap aktif menulis. Al-Baitar seperti dikutip Az-Zumardi Azra menyebutkan ia wafat setelah tahun 1200 atau 1785. Namun Az-Zumardi Azra sendiri juga lebih cenderung mengatakan ia wafat setelah menyelesaikan Syair Al-Salikin tahun 1788 Masehi. Tercatat dalam karya tulis Al-Palembani, 2 diantaranya telah dicetak ulang beberapa kali. 2 hanya tinggal nama dan naskah. Selebihnya masih bisa ditemukan di beberapa perpustakaan, baik di Indonesia maupun di Eropa. Pada umumnya karya tersebut meliputi bidang tauhid, tasawuf, dan anjuran untuk berjihad. Karya-karya Al-Palembani selain 4 buah yang telah disebutkan di atas adalah Zuhra Al-Murid fi Bayan Kalimah At-Tauhid yang ditulis pada tahun 1178 Hijriah atau 1764 Masehi di Makkah dalam bahasa Melayu, yang isinya memuat masalah tauhid yang ditulisnya atas permintaan pelajar Indonesia yang belum menguasai bahasa Arab. Yang kedua adalah Al-Uwah Al-Wusqa wa Silsilah Ulil Ittiqa yang ditulis dalam bahasa Arab, yang berisikan wirid-wirid yang perlu dibaca pada waktu-waktu tertentu. Kemudian Ratib Abdul Somad, semacam buku saku yang berisi zikir, puji-pujian, dan doa yang dilakukan setelah sholat Isya. Pada dasarnya isi kitab ini hampir sama dengan yang terdapat pada Ratib Saman. Kemudian kitab yang keempat adalah Zad Al-Muttaqin fi Tauhid Rabb Al-Alamin yang berisi ringkasan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Saman di Madinah. Mengenai Hidayah Al-Salikin yang ditulisnya dalam bahasa Melayu pada tahun 1192 Hijriah atau 1778 Masehi, sering disebut sebagai terjemahan dari Bidayah Al-Hidayah karya Al-Ghazali. Tetapi di samping menerjemahkannya, Al-Palembani juga membahas berbagai masalah yang dianggapnya penting di dalam buku itu dengan mengutip pendapat Al-Ghazali dari kitab-kitab lain dan para sufi yang lainnya. Di sini ia menyajikan suatu sistem ajaran tasawuf yang memusatkan perhatian pada cara pencapaian ma'rifah kesufian melalui pembersihan batin dan penghayatan ibadah menurut syariat Islam. Sedangkan Syair Al-Salikin yang terdiri dari 4 bagian juga berbahasa Melayu. Ditulisnya di 2 kota, yaitu Makkah dan Taif pada tahun 1779 hingga 1788. Kitab ini selain berisi terjemahan bab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, juga memuat beberapa masalah lain yang diambilnya dari kitab-kitab lain. Semua karya tulisnya tersebut masih dijumpai di Perpustakaan Nasional Jakarta. Batur sedulur sekampung, demikian kisah tentang Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.